amanah. Ada produk yang namanya amanah. Jadi sekarang, kalau orang itu pengen sepeda motor atau pengen mobil rumah, jikalau tidak mempunyai uang secara kontan, maka bisa mengajukan tidak di bank, tapi mengajukannya adalah di Pegadaian. Sampean kepingin membeli sepeda motor tapi tidak punya uang secara cash, maka sampean bisa membeli sepeda motor tersebut di Pegadaian. Nah, itu namanya produk amanah. Dengan jaminan apa? Jaminannya itu adalah surat-surat berharga. Jaminannya ya BPKB tersebut, BPKB dan surat berharga ada prosedur yang harus dipenuhi, KTP, kemudian kakak, suami kalau sudah menikah ya suami istri, pekerjaan, kalau kemudian dianalisis, kemudian layak untuk dibiayai, maka akan diberikan sepeda motor Pegadaian, dan BPKB-nya tadi akan dibuat jaminan sampai orang itu sudah melunasi. Itu namanya produk amanah. Jadi tidak harus ke FIF atau ke bank untuk beli sepeda motor. Dan bocorannya ya, jadi bocorannya saya pernah ngobrol sama teman-teman Pegadaian, itu bilangnya karena Pegadaian ya, karena modelnya, produknya ini adalah dengan model daripada pemerintah. Dananya kan tadi Pegadaian ini adalah dana daripada pemerintah atau negara. Maka di situ pengajuan melalui Pegadaian harganya itu lebih murah. Ada selisihnya daripada mengajukan di lembaga keuangan syariah selain Pegadaian. Dibeli sepeda motor lewat bank daripada Pegadaian lebih murah lewat Pegadaian. Atau yang lain bukan sepeda motor saja, ingin membeli sesuatu lewat Pegadaian. Karena dananya ini adalah dana pemerintah. Itu. Ada juga haji sekarang. Produk haji. Jadi kalau penelitian kemarin itu anak-anak itu, teman-teman itu biasanya ya di BMT, kemudian ada di KJKS atau yang lain, pengajuan haji di daftar haji itu juga bisa lewat Pegadaian. Ini pengembangan produk-produk daripada Pegadaian. Gitu. Bisa dikembangkan lagi, bukan itu saja. Nah, selain itu juga, kan tadi ada sedikit saya sampaikan nanti perbedaannya ya. Kalau Pegadaian barang yang jaminan yang tidak bisa, barang jaminannya bagaimana jikalau orang yang hutang itu jatuh tempo, maka akan dilakukan apa? Pelelangan. Pelelangan karena apa? Karena pertama ya langsung dilakukan pelelangan, peringatan 1 kali, 2 kali sampai 3 kali. Jikalau tetap tidak bisa membayar hutang yang telah diberikan, maka barang yang dijadikan sebagai agunan atau sebagai jaminan akan dilakukan pelelangan. Dan jikalau ada kelebihan, uang tersebut akan dikembalikan kepada rohin atau si penggadai. Nah, itu tentang Pegadaian syariah. Di Pegadaian syariah ini termasuk BUMN. Apakah ada Pegadaian syariah yang Pegadaian lain? Ya banyak. Seperti Pegadaian Sampen, ada GDC, Gerai Dana Cepat. Ada yang lain juga Pegadaian yang bukan BUMN. Tapi yang kita bahas ini adalah Pegadaian syariah, yaitu adalah perseroan hidup. Sekarang kurang jadi master plan-nya sejak 2014 tapi belum direalisasikan, itu rencananya akan dijadikan Pegadaian itu perusahaan perseroan yang TBK terbuka, misalnya dijual kepada masyarakat. Untuk presentasinya saya kurang tahu berapa persennya. Kalau Semen Gresik itu aturannya TBK itu sahamnya lebih besar
minimal 50% itu milik negara, selebihnya adalah bebas. Nggak boleh dijual ke masyarakat atau masyarakat penumpang sahamnya lebih besar daripada sahamnya milik negara. Itu aturannya. Dalam pegadaian, ini kayaknya juga seperti itu, tapi presentasinya belum tahu. Untuk rukun syaratnya saya kira sampai sudah paham semua. Yang sering dibahas di dalam buku muamalah, dalam mata kuliah yang lain tentang pegadaian itu sendiri. Jadi saya sedikit menyampaikan tadi fatwa DSN-nya, saya kira sudah mungkin sering sampai fatwa DSN-nya bagaimana, produk arum itu, kemudian produk rohon, produk amanah, terus haji, bagaimana kok bisa, apakah ada fatwa? Otomatis juga pasti ada. Jadi produk yang ada di lembaga keuangan syariah, baik itu di lembaga syariah, baik itu di pegadaian syariah yang lain, itu bisa ada karena didahului dengan fatwa DSN. Setelah fatwa DSN-nya muncul, baru produk itu ada. Nah ini yang kemarin sempat ramai, ada produk muncul, kemudian padahal fatwa DSN itu belum ada. Kemarin yang ramai tentang perumahan syariah. Ini banyak sekali penipuan-penipuan. Yang paling besar itu adalah di Sidoarjo kemarin. Itu ada sistem perumahan syariah. Di perumahan dengan sistem syariah, padahal itu fatwa DSN-nya itu belum ada. Perumahan syariah itu yang bagaimana, sistem jual belinya itu bagaimana, belum ada. Mereka langsung ya untuk menarik bagian daripada marketing, embel-embel syariah. Karena syariah itu adalah bebas daripada bunga. Maksudnya bunga itu mereka itu nggak mau dengan sistem menggunakan perbankan. Itu pembayarannya secara langsung pada developer, pada pengembang. Itu. Jadi kalau produk-produk yang ada di rohen atau di pegadaian saya semuanya sudah ada sudah ada fatwanya di fatwa DSN. Terus prakteknya bagaimana? Apakah sudah sesuai apa enggak? Nah, ini bagian daripada kajian sampean. Dari kajian sampean di sini kan fokusnya itu adalah di kajian muamalah. Sekarang saya sampaikan, harapan saya dari mata kuliah ini menunjukkan ide-ide sampean sebagai kajian untuk dilanjutkan di tugas akhir. Kemarin kita bahas tentang perbankan syariah. Dari situ apa yang tertarik di perbankan syariah itu? Produk-produknya yang mana kira-kira? Kalau di sini sedikit tadi saya sampaikan ada produk-produk di pegadaian syariah. Ada rohon, ada arum, ada amanah, ada arum haji, kemudian mungkin ada yang lain, mungkin yang belum saya baca, belum yang saya ketahui. Nah, itu bisa menulis. Maksudnya apa? Ini produk-produk ini sudah sesuai dengan syariah enggak? Nah, itu. Yang saya tertarik dengan pengajuan tadi sepeda motor di pegadaian, kok bisa seperti itu? Katanya lebih murah, kok bisa lebih murah? Nah, operasionalnya gimana? Teknisnya itu bagaimana? Nah, itu bisa. Yang haji bagaimana? Haji katanya dilarang, ada dana talangan haji. Kok di sini pegadaian kok membolehkan? Nah, itu bagaimana? Nah, itu kan nanti bisa diteliti bagaimana operasionalnya, kemudian otomatis bagaimana hukum Islamnya. Saya kira itu, waktu kurang 7 menit, ada pertanyaan silakan. Saya bertanya Ustadz. Ya silakan. Bagaimana penyelesaian secara syar'i pinjaman tidak bisa dilunasi oleh pengguna gadai syariah sehingga jaminan menjadi hak pergadaian? Penyelesaiannya Ustaz. Nah, tadi jadi pinjam di pegadaian kan ada agunannya, ada jaminannya. Kalau tidak bisa melunasi, tidak bisa membayar hutang karena hutangnya harus dibayar, ya, maka sebagai jaminannya itu akan dilakukan apa? Tadi saya katakan lelang.
Iya, lelang. Berarti barangnya akan dilelang. Berarti barangnya si pegadai itu akan dilelang. Ya, Jikalau tidak bisa dijual. melunasi. Ya, jadi ada batas waktunya. Katakan tadi yang di RON kan di situ maksimal 4 bulan. Yang di ARUM antara sampai 2 tahun. 2 tahun. Jika 2 tahun atau tidak sampai 2 tahun, tapi sudah jatuh tempo, sudah berapa bulan, ini mestinya itu dibayar. Tapi sampai 4 sampai sudah jatuh tempo tidak dibayar, maka akan dilakukan pelelangan. Pelelangan tersebut, jikalau ada kelebihan, sisanya, katakan hutangnya 3 juta, kemudian barang dilelang, harganya adalah 3.500.000, maka itu 500-nya akan dikembalikan kepada si nasabah. Jikalau kurang, otomatis ya, insya Allah nggak sampai kurang, karena di Pegadaian juga punya pegawai analisis. Ini pada tahun sekian nilainya itu bagaimana, tidak akan kurang. Kalau sampai kurang ya otomatis tidak akan diberi pembiayaan tadi. Pembiayaan tidak sesuai. Jadi di Pegadaian kalau Bandar Mas ya, di situ harus benar-benar pegawainya itu ada perjanjiannya. Jadi saya pernah ngomong di para Pegadaian, dia itu sudah perjanjian bagian kalau mau kerja di Pegadaian nggak boleh keluar sampai berapa tahun, 10 tahunan. Kalau sampai keluar dari Pegadaian maka dia akan mendapatkan denda. Maksudnya apa? Dia kan setelah masuk Pegadaian dia disekolahkan sama Pegadaian, di training Mas yang bagus itu bagaimana, kemudian cara mengelola keuangan di Pegadaian. Pegadaian sudah men-training, dapat ilmunya, tapi kalau dia itu keluar, maka yang dirugikan adalah Pegadaian. Maka ada perjanjian yang nggak boleh keluar. Kalau sudah ingin terjun ke Pegadaian, keluar, kan ilmunya sudah dapat kan, maka kebanyakan seperti itu mereka akan mendirikan Pegadaian sendiri. Ilmunya sudah dapat, dia mendirikan Pegadaian sendiri di luar. Maka ada perjanjian itu. Kembali ke pertanyaan tadi kalau sudah jatuh tempo, maka yang dilakukan adalah menjual barang yang dijadikan agunan tadi. Dan jikalau di materi yang saya masukkan, insya Allah ada itu. Nanti ada penjelasannya di situ. Perbedaan antara yang konvensional dan yang syariah. Itu termasuk jikalau penyelesaian. Berarti apa Pegadaian Syariah ini juga ada sistem bunganya apa tidak, Ustaz? Ya nggak ada. Sistemnya kan tadi saya katakan di awal, sistem perhitungannya itu dikenakan biaya perawatan daripada barang yang dijadikan agunan. Jadi katakan yang dijadikan agunan itu adalah emas. Yang dijadikan jaminan itu adalah emas seberat 1 gram dan 10 gram. Katakan. Biayanya di situ ditaksir, biaya untuk penjagaan emas 10 gram per bulannya itu adalah 500.000. Nah, berarti di situ si penggadai tadi harus membayar ke Pegadaian 500.000 atas uang yang di atas barang yang dititipkan. Katakan tadi pinjam uang 3 juta, jaminannya emas, dibayar selama 4 bulan. Berarti dia pada bulan ke-4 besok dia totalnya harus 3 juta ya, harus mengembalikan uang sebesar 5 juta. Ini contoh saja ya, karena hutangnya 3 juta, kemudian biaya perawatan emas atau penjagaan emas per bulannya adalah 500.000 selama 4 bulan, jadi 3 juta ditambah 2 juta. Itu contoh saja. Tapi kalau konvensional, penghitungannya itu dihitung daripada uang yang dipinjamkan, bukan barang yang dijaminan. Katakan dia meminjam uang 3 juta tadi, jaminannya adalah emas 10 gram. Yang dihitung bukan emasnya yang dijaga, tapi uangnya. Katakan bunganya itu adalah 5%.
berarti 5% tiap bulan. 5% dari 3 juta per bulan. Jadi dihitung saja, 5% dari 3 juta ketemu berapa, itu yang harus dibayar. Jadi besok ketika melunasi semua, dia harus membayar 3 juta dan 5% daripada 3 juta. Itu kalau konvensional. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Apa istilahnya itu? Kullu qardin jara naf'an wa riba, mengambil keuntungan daripada utang dan dimanfaatkan, itu adalah disebut riba. Tapi kalau di yang syariah tadi, pengambilan keuntungan itu diambilkan daripada perawatan barang. Itu menggunakan kata apa? Ijarah. Ada upah yang dikeluarkan untuk perawatan barang, dan itu diperbolehkan. Itu bedanya. Kalau kita ngomong fikih muamalahnya ya, itu seperti itu prakteknya. Jadi munculnya syariah ini tadi karena ada kesalahan-kesalahan, adanya riba dan yang lain-lain, ada maisir, ada gharar, maka pegadaian di situ menggunakan sistem pegadaian syariah. Tapi satu plafon dengan pegadaian konvensional, yaitu persero, itu BUMN dan dananya daripada negara. Ini waktu mau habis, setelah ini mungkin langsung off ya, kurang berapa detik lagi langsung off. Saya ingatkan lagi, dipelajari semua materi-materi dari saya dan dipersiapkan UTS. UTS-nya seperti ini. Jadi saya langsung bagian soal, kemudian mungkin saya kasih waktu 1 jam atau 2 jam. Soal lembar jawaban langsung dikumpulkan. Kalau biasanya kalau asinkronis kan nunggu 1 minggu atau berapa hari ya. Jadi kalau UTS nunggu 1 jam aja. UTS biasanya. Oh iya, San. Paham ya? Paham, San. Nah, kurang berapa detik mungkin kita langsung. Ini ada WA chatting. Bagaimana Pak, saya mau? Itu saya sudah tanya itu, San. Oh, iya, saya sudah tanya, Ilyas ngomong. Oke guys, jadi tadi kuliah aku dan aku alhamdulillah udah tanya tentang pergadaian syariah yang aku kurang pahami. Jadi aku tanya ke dosen aku dan alhamdulillah udah sedikit mengerti, dan aku lebih belajar lagi untuk mendalaminya tentang pergadaian syariah guys, seperti itu. Terus aja jangan lupa ya like, komen, dan subscribe channel aku. Komen sebanyak-banyaknya, komen yang positif. Like juga, subscribe juga channel aku. Tunggu channel aku selanjutnya di Mika Irawan Lovers. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berjuang walaupun ada COVID. Kita harus semangat berjuang, bisa mengamalkan ilmu kita dan bisa mewujudkan cita kita masing-masing. Terima kasih.